Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam kenal, senang sekali saya Cynthia Nabila yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam webinar kami yang berjudul Amendments of Standard ISO 9001-2024 for Issues Related Climate Identification yang diselenggarakan oleh Karisman Learning and Consulting. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Karisman Learning and Consulting merupakan perusahaan konsultan terkemuka sejak tahun 2004 dan sudah melayani lebih dari 1.000 clients. Karisman Learning and Consulting menyediakan jasa di bidang lingkungan dan sosial, Global Strategic Network, Company Management System, Comprehensive ESG Services, ESG Strategic Planning, Decarbonization Strategy, Impact Assessment, dan ESG Disclosure. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu silakan dapat mengakses website kami di www.karisman-consulting.co.id ataupun di akun media sosial kami lainnya. Baik, hari ini bersama-sama kita akan membedah bagaimana amandemen ISO 9001-2024 dan kaitannya dengan climate change. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwa sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri selesai menyampaikan materi. Saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand untuk langsung bertanya ataupun dapat drop pertanyaan dalam kolom Q&A selama berjalannya webinar. Baik, sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua, yaitu senior consultant kami, Bapak Yogi Pamungkas. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang Quality Management System. Halo Pak Yogi, apa kabar Pak? Hai Mbak Nabila, apa Baik, kabar langsung Mbak? aja ya Pak. Kaitannya dengan penerapan sistem manajemen nih Pak, sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 versi 2015. Kira-kira itu perubahannya apa aja sih Pak? Lalu apakah ada dampak yang signifikan untuk company yang menerapkannya? Mungkin langsung saja boleh dijawab ya Pak, boleh langsung dipaparkan materi dari Pak Yogi. Waktu Oke, dan tempat terima kami kasih Mbak persilakan. Nabila. Baik-baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktunya yang sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini eh, bersama-sama dengan Karisma Learning and Consulting di acara webinar ini kita sebutnya sebagai webinar dan sharing session. Terima kasih Mbak Nabila, seperti yang tadi disampaikan bahwa pada pagi hari ini kita juga akan sedikit membagikan beberapa hal terkait dengan amendment dari ISO. Sebenarnya amendment ini untuk tahun 2024 secara keseluruhan, tapi yang memang difokuskan adalah untuk yang seri ISO 9001 versi 2015 dan ini merupakan em, amendment pertama ya dari diterbitkannya ISO 9001 yang versi 2015 ini. Dan ini menarik sih dari pertanyaannya Mbak Nabila tadi. Sebetulnya apa saja sih yang perlu diperhatikan dan juga dampaknya ke organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 versi 2015 ini. Karena kita tahu semuanya ya, Bapak Ibu sekalian, yang memang mengimplementasikan eh, apa namanya sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 versi 2015 itu dulu tidak ada kewajiban atau tidak ada persyaratan khusus mengenai bagaimana company itu eh, merespon tantangan terhadap perubahan iklim. Nah, di sini di versi 2000 di Amendment 2024 ini ISO itu menekankan bahwa organisasi juga harus concern nih terhadap perubahan iklim itu sendiri. Nah, kita akan membahas ini setidaknya materi saya ada 30 menit sampai 40 menit ke depan em, berkaitan dengan si amendment ini, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini beberapa hal yang nantinya akan kita bahas, khususnya dari sisi amendment,
terus juga dari sisi organisasinya itu sendiri harus bagaimana, harus seperti apa, terus kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki dokumen amendmentnya itu mungkin agak terkaget-kaget karena memang hanya ada satu lembar amendment dan bahkan itu tidak full satu halaman, hanya untuk klausul-klausul yang di amendment saja. Dan apa sih maksudnya, terus interpretasinya bagaimana, em, juga implementasinya seperti apa, pengaruhnya bagaimana terhadap sistem manajemen yang sedang di atau sudah dijalankan. Dan mungkin tahun-tahun ini apa namanya banyak juga yang akan melakukan resertifikasi atau mungkin surveillance. Ini menjadi consider bagi para auditor untuk menanyakan juga apakah em, konteks amendment tersebut sudah di-recognize oleh organisasi di dalam sistem yang diterapkan. Gitu ya. Kalau kita tahu sendiri, mungkin ISO adalah salah satu standar global yang sangat dikenal oleh kalangan eh, organisasi, baik dari sisi industri maupun dari sisi jasa terkait dengan standarisasi sistem manajemen untuk company. Nah, yang paling dikenal tentunya seperti ISO 9001, 14001 untuk lingkungan, 45001 untuk K3, 50001 untuk energi efisiensi, dan yang sekarang kita akan coba bahas dan memang menjadi consider utama dalam amendment ini adalah ISO 9001 versi 2015, amendment 2024 terkait dengan em, apa namanya isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim ya, Ibu sekalian. Jadi em, di sini nanti kita akan coba membahas lebih lanjut, melihat lebih lanjut sebetulnya apa sih, terus nanti hadirnya kami gitu, hadirnya Karisman itu apakah juga bisa berkontribusi nih ke organisasinya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penerapan ISO 9001 versi 2015, tapi yang memang sudah mengconsider terkait dengan isu-isu perubahan iklim. Nah, di sini kalau kaitannya dengan objektifnya ISO, Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat memahami tentunya. Yang hadir di acara webinar ini 91 clear kaitannya dengan quality management system. Hubungannya sama apa? Hubungannya sama produk dan jasa yang memang dihadirkan oleh organisasinya Bapak Ibu sekalian. Terus didukung juga untuk pengelolaan lingkungan yang baik kayak gitu. Dan ini menariknya kalau di ISO 14001 versi 2015 sebetulnya mempertimbangkan faktor perubahan iklim itu menjadi salah satu apa namanya bagian atau salah satu catatan di dalam standar tersebut. Nah, eh, ini menjadi standar yang memang apa namanya sangat menekankan konteks pengelolaan lingkungan dan juga berkaitan dengan bagaimana organisasi merespon terkait dengan perubahan iklim. Terus ini juga ada ISO 45001 kaitannya dengan K3 dan ISO 50001 kaitannya dengan energi efisiensi. Ini biasanya adalah ISO-ISO yang diterapkan secara umum oleh organisasinya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, kaitannya dengan amendment ini atau kaitannya juga dengan climate change, tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat familiar dengan terminologi perubahan iklim atau climate change itu sendiri, dan juga mungkin beberapa tahun terakhir hampir setiap orang membahas terkait dengan perubahan iklim, dan banyak sekali yang em, konteks pembahasannya mungkin ada di suhunya naik, jadi panas sekali, terus juga em, ada juga kekeringan di mana-mana, terus juga hujannya jadi tambah banyak yang apa namanya menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Terus kalau dari sisi yang lain perubahan iklim itu biasanya dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca, di mana sekarang juga perusahaan, organisasi maupun individu berlomba-lomba untuk
melakukan aksi dan aksi mitigasi terkait dengan pengelolaan emisi gas rumah kaca, khususnya lebih lanjutnya adalah penurunan dari emisi gas rumah kaca, karena kita tahu kita semua tahu ya kalau em, di tahun 2100 kita punya target seharusnya tidak lebih dari kalau dulu 2 derajat kita maintain kenaikan suhu bumi itu di angka 2 derajat, tapi secara ambisius di beberapa konteks harusnya tidak lebih dari 1,5 derajat sebagai target utamanya. Dan kalau kita bicara terkait dengan emisi gas rumah kaca ya Bapak Ibu sekalian, em, Indonesia itu em, menetapkan untuk net zero emisinya di tahun 2060 lebih lambat dari global, di mana ditetapkan di tahun 2050. Nah, ini apa kaitannya nih dengan em, sistem manajemen mutunya Bapak Ibu sekalian nanti kayak dalam menerapkan standar ISO 9001 versi 2015 yang di amendment tahun 2024 ini. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan isu yang harus dikelola dan juga diidentifikasi dan juga kaitannya dengan em, kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak berkepentingan. Karena dua klausa utama inilah yang memang menjadi amendment di 2024. Ini berlaku per Februari 2024 dan seharusnya sekarang Bapak Ibu sekalian dalam mengelola sistem manajemen mutunya atau dalam menerapkan sistem manajemen mutunya ini juga sudah masuk ke dalam apa namanya kriteria evaluasi atau perubahan dari sistem tersebut atau mungkin diupdate lebih lanjut. Karena apa? Kalau kata amendment yang diterbitkan di tahun 2024 ini, organisasi-organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 versi 2015 ini setidaknya selain mengidentifikasi isu internal eksternal di dalam konteks organisasinya, itu juga harus menambahkan kaitannya dengan isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim yang relevan terhadap organisasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah ada yang tidak relevan? Nah, nanti kita coba akan bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas memang kalau dilihat dari perkembangan global maupun nasional, ini menjadi salah satu topik diskusi yang selalu hangat untuk dibahas dan juga dihadirkan di setiap proses diskusi. Karena tentunya kami rasa tidak ada organisasi yang tidak apa namanya terdampak terhadap perubahan iklim, baik dari sisi positif maupun negatif ya. Terus juga organisasi dalam mengelola resikonya juga sekarang berlomba-lomba untuk mengedepankan kaitannya dengan pengelolaan resiko perubahan iklim ini sendiri, baik dari sisi eh, mitigasi ya, sorry, pengelolaan emisi gas rumah kacanya atau lebih lanjut dari itu. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak berkepentingan yang di-cover di klausul 4.2 ini juga em, menjadi hal yang penting karena kita tahu ya Bapak Ibu sekalian apa namanya yang sudah terbiasa untuk eh, apa namanya mengimplementasikan ISO 9001 atau standar-standar sistem manajemen berbasis ISO ini, kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak berkepentingan juga direlasikan dengan requirement-nya pihak-pihak berkepentingan. Jadi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pihak-pihak berkepentingan, baik secara khusus maupun secara umum, ini juga harus dilihat persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan climate change atau perubahan iklim, pengelolaannya, mitigasinya, aksinya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus dikonsider karena apa? Ini nantinya akan berpengaruh. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga memahami ini. Begitu kita mengidentifikasi
isu-isu internal eksternal, mengidentifikasi kebutuhan harapan dari pihak-pihak berkepentingan, itu juga tidak hanya berhenti di situ kan ya Bapak Ibu sekalian, jadi juga em, nantinya akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap perencanaan atau rencana tindakan, karena di setiap identifikasi nanti kita juga diminta untuk mengidentifikasi apa namanya risiko dan peluang dari masing-masing isu tersebut gitu atau dari masing-masing kebutuhan tersebut. Nah, ini sekarang organisasi Bapak Ibu bagi yang belum menerapkan atau bagi yang belum mengconsider kaitannya dengan perubahan iklim wajib nih hukumnya. Tapi apakah hanya sekedar menuliskan isu terkait perubahan iklim. Terus apa selanjutnya? Hanya sekedar menuliskan di list atau di daftar isunya saja? Ya tentu saja tidak. Karena ceritanya jadi lebih panjang. Seperti itu ya. Karena di sini juga pengaruhnya kemana dari perubahan tersebut atau dari apa namanya amendment tersebut terkait dengan climate action change itu sendiri, yaitu pertama tadi dibahas ada di dalam konteks organisasi nih Bapak Ibu ya. Kenapa yang menjadi hal utama untuk di amendment itu dari sisi konteks organisasinya dari klausul 4.1 dan 4.2 karena ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap planning, perencanaan, dan operasi organisasi itu sendiri. Karena di sini dalam menetapkan perencanaan dan mengimplementasikan di dalam aktivitas operasional, itu semua harus apa namanya mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan peluang dari perubahan iklim itu sendiri. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya ini menjadi pertimbangan dalam melakukan continuous improvement. Nah, di sini bagaimana perusahaan itu bisa atau organisasi itu bisa mengelola terus tingkat ketahanannya terhadap perubahan iklim itu seberapa jauh, terus nanti dikaitkan dengan sustainability atau keberlanjutan dari bisnis organisasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, kaitannya dengan apa? Tentunya banyak sekali kalau kita sebutkan bukan hanya dari sisi berpengaruh dari sisi rantai pasok, tapi juga berpengaruh dari sisi rantai nilai secara utuh ya. Nah, ini sebetulnya secara singkat ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dan ini sebetulnya juga sering Bapak Ibu lakukan dalam mengimplementasikan sistem manajemen berbasis ISO ya. Kaitannya sebetulnya ini adalah bagian interpretasi dari plan do check action yang menjadi apa namanya ya jargon utamanya ISO ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang berarti ada dampak paling dekatnya apa? Ya dengan seperti itu kita harus melakukan revisi nih Bapak Ibu terhadap dokumen-dokumen existing yang memang belum mengconsider kaitannya dengan faktor-faktor apa namanya perubahan iklim itu sendiri dengan cara apa? Yaitu mengidentifikasi dari risiko dan peluang terhadap perubahan iklim untuk siapa? Untuk organisasinya Bapak Ibu sekalian. Tentunya setelah itu ya kita harus melihat lagi nih strategi kita punya resiliensi yang baik tidak dengan apa yang kita identifikasi. Kalau ternyata masih kurang, kita juga harus melakukan updating. Kita harus melihat lagi apa namanya keberlanjutan strateginya seperti apa yang harus di-adjust atau harus disesuaikan lagi. Nah, tentunya untuk mengimplementasikan itu juga kita butuh resource, kita juga butuh melihat konteks internal kita seperti apa. Nah, dari sisi sumber daya manusianya atau human resource-nya itu em, harus juga dikonsider materi-materi pelatihan dan edukasinya itu juga berkaitan
dengan perubahan iklim, bagaimana pengelolaannya, mitigasinya, mengelola menetapkan aksinya dan juga target-target yang memang sudah ditetapkan berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Baru setelah itu kita lakukan evaluasi dan buatlah pelaporan itu, kayak gitu ya. Biasanya kalau di beberapa organisasi tertuang di dalam laporan keberlanjutan. Sekarang kalau di Indonesia menjadi wajib untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan juga perusahaan publik melalui Peraturan OJK nomor 51 tahun 2017. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian yang memang tidak TBK atau bukan merupakan perusahaan publik itu memiliki sustainability report. Ini adalah salah satu platform untuk melaporkan kinerja, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim organisasi Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi apakah boleh untuk dilaporkan tidak di dalam sustainability report? Ya bisa-bisa saja. Itu adalah diskresi dari company-nya Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang ada berbagai macam platform untuk bisa menyajikan kinerja-kinerja terkait dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim organisasi Bapak Ibu, tidak hanya dalam satu atau dua laporan saja. Gitu. Untuk kita melakukan improvement, kita tentunya harus mengevaluasi ya melalui pihak yang independen juga bisa atau melalui proses auditing. Itu nantinya untuk bisa kita melihat nih seberapa jauh proses improvement itu harus kita lakukan. Seperti itu ya. Kalau di high level structure atau di struktur utamanya ISO itu kan kalau di klausul 4 sampai klausul 10 ujungnya adalah continual improvement gitu dan itu menjadi hal setelah kita lakukan evaluasi gitu bagian dari apa bagian dari eh, action di dalam rantai atau di dalam cycle PDCA itu sendiri. Nah, tujuan dari Amendment 2024 ini, Bapak Ibu sekalian, secara umum ya, ini ada beberapa hal yang kami coba rangkumkan dan mungkin ini juga bisa menjadi konsiderasi Bapak Ibu sekalian ketika menerapkan standar ini gitu baik yang nanti mau resertifikasi atau sertifikasi baru atau mau surveillance ini yang perlu diperhatikan menurut kami seperti itu karena tujuan-tujuannya itu menjadi mutlak untuk kita juga em, bisa pertimbangkan dan perhitungkan di dalam strategi bisnis kita ya yang pertama dari sisi awareness tentunya bukan hanya dari sisi strategi saja atau di dalam ranah manajemen saja, tapi awareness ini juga dibangun untuk seluruh em, apa namanya seluruh karyawan atau seluruh warga organisasinya Bapak Ibu sekalian itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa amendment ini harus ada. Jadi meningkatkan awareness terkait dengan perubahan iklim untuk seluruh apa namanya badan organisasi atau anggota dari organisasinya Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua juga mempertimbangkan ataupun menetapkan target yang signifikan terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh organisasi Bapak Ibu sekalian. Di sini apakah ada organisasi yang sama sekali tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca? Sependek pemahaman saya sepertinya tidak ada. Nah, ini menjadi satu hal yang utama yang memang bisa dilakukan dan selamat untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sampai ke net zero-nya. Di sini ada beberapa perusahaan mungkin eh, apa namanya bahkan lebih cepat nih dari eh, target net zero emisinya Indonesia atau global. Ada yang 2045 mungkin, ada yang sama dengan global 2050 atau memang ya sudah kita ngikutin negara saja 2060 kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu apa ya tujuan utama dari amendment ini. Terus berikutnya adalah kaitannya dengan kepatuhan terhadap requirement atau regulasi global maupun
dari sisi standar. Contohnya dari apa yang Bapak Ibu lihat nih di pojok kanan atasnya apa namanya monitornya Bapak Ibu sekalian dari slide kami itu IFRS yang dulunya adalah lembaga penerbit standar global atau standar internasional untuk menyusun laporan keuangan, sekarang ada sustainability-nya Bapak Ibu sekalian, di mana IFRS Sustainability Standard khususnya di IFRS S2 itu juga menghadirkan atau memberikan standar terkait bagaimana organisasi itu mengelola em, perubahan iklim dalam konteks organisasinya ya Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana memitigasi dan mengadaptasi terkait dengan operasional organisasi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah standar pengungkapan yang memang sekarang di beberapa yurisdiksi formal atau di beberapa negara sudah menjadi kewajiban untuk perusahaan-perusahaan dalam menerbitkan laporan keberlanjutan atau laporan berkaitan dengan iklim itu menggunakan standar tersebut. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia juga mengconsider Bapak Ibu sekalian, sekarang sedang digodok standarnya melalui apa namanya Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi IAI ini sedang menggodok beberapa standar yang memang sesuai dengan standarnya FRS yang nantinya mungkin juga akan menjadi standar secara umum untuk organisasi Bapak Ibu sekalian dalam menerbitkan laporan keberlanjutan maupun laporan berkaitan dengan perubahan iklim atau berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim organisasi Bapak Ibu. Nah, di sini juga tujuan berikutnya kaitannya dengan improvement terkait dengan risiko dan peluang, gitu, pengelolaan risiko peluang dari khususnya perubahan iklim yang kita hadapi. Dan tadi sempat kita bahas sedikit terkait dengan resiliensi atau ketahanan. Nah, ini juga bisa meningkatkan ketahanan bisnis Bapak Ibu sekalian terhadap perubahan iklim yang ada, baik dengan cara diversifikasi ataupun yang lainnya. Tapi setidaknya perubahan iklim harus dikonsider atau harus dipertimbangkan dalam konteks resiliensi itu sendiri. Ya, terus ini tadi kaitannya dengan strategik adalah integrasi perubahan iklim ataupun faktor-faktor terkait dengan perubahan iklim ke dalam strategi perencanaan organisasi dan beberapa hal lainnya yang memang menjadi tujuan utamanya. Kalau kalau dilihat sekarang ini banyak organisasi yang memang mm, melakukan manajemen risiko iklim ataupun melakukan mitigasi dan adaptasi terkait dengan perubahan iklim itu tujuannya adalah untuk improving dari bisnis resiliensinya itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang cukup signifikan secara resiko yang dipandang oleh banyak organisasi baik secara global maupun nasional ya terhadap perubahan iklim itu sendiri. Kaitannya ya tentunya dengan konteks apa namanya gangguan terhadap rantai pasoknya mereka atau lebih luas lagi terkait dengan rantai nilainya mereka. Terus juga kalau yang berkaitan dengan physical risk, nanti juga berkaitan dengan kerusakan terhadap aset-asetnya mereka. Terus juga dengan kita tidak melakukan apa-apa, mungkin bisnis akan mengalami peningkatan biaya operasional gitu. Padahal itu tentunya secara secara konteks organisasi biaya operasional setidaknya harus di efisiensikan gitu. Terus juga menurunkan akses terhadap apa namanya sumber-sumber kritikal khususnya untuk bahan baku yang kita gunakan dalam proses produksi ketika Bapak Ibu sekalian adalah industrinya itu berkaitan dengan produk. Nah, itu menjadi hal yang sangat
perlu dipertimbangkan kaitannya dengan mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu menambahkan di daftar isu internal maupun eksternal terkait apa perubahan iklim saja. Habis itu sudah enggak dong gitu karena nanti di belakang ada POV-nya auditor. Kalau auditor akan melihatnya bukan dari sisi daftarnya saja, tapi juga dari sisi action plan-nya, dari sisi kinerja Bapak Ibu sekalian, dan juga dari sisi eh, resiliensi organisasinya Bapak Ibu sekalian, gitu ya, terkait dengan menghadapi perubahan iklim atau pengelolaan terhadap perubahan iklim di organisasinya Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, em, next mungkin Mas Haris. Oke, nah. Ya, ini kaitannya dengan apa sih yang nanti bisa dihubungkan? Sebetulnya tadi sudah dibahas sedikit terhadap penerapan ISO 9001 versi 2015 ini, gitu. Jadi ada tiga hal utama yang harus kita perhatikan dari sisi konteks organisasi, dari sisi perencanaan dan operasional, dan juga dari sisi evaluasi dan continuous improvement-nya organisasi. Nah, relasinya adalah di sini em, selain juga ketahanan dari segi usaha organisasi atau bisnis organisasi, ini juga dilihat dari keberlanjutan bisnis organisasinya. Jadi kalau kita bicara sustainability, itu kan tidak hanya kita bahas mengenai em, apa namanya kinerja ekonominya saja, tapi bagaimana pengelolaan lingkungannya, bagaimana pengelolaan pada faktor-faktor sosialnya, pengelolaan pada konteks tata kelolanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang ya sering dibahasakan menjadi ESG atau Environment, Social and Governance eh, Principle Implementation seperti itu. Nah, di sini tentunya organisasi kembali lagi kami menyampaikan bahwa resiko dan peluang yang selalu melekat pada standarnya ISO ini juga harus diperhatikan karena ini mungkin akan berdampak terhadap pencapaian dari objektif sistem ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus dikonsider karena tadi kan kalau di flashback ke belakang, ini kaitannya nanti sama strategi bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Terus juga sekarang organisasi juga em, diminta untuk menyesuaikan ya praktek-praktek operasinya dengan beberapa beberapa hal yang baru, persyaratan baru. Persyaratan ini yang kaitannya dengan lingkungan itu diterbitkan siapa atau diminta siapa dari interested parties, baik secara mandatori maupun yang interested parties voluntary itu sendiri, ya. Dan ini menjadi penting untuk kita kalau di bahasanya ISO 14001 versi 2015, kalau tidak salah di klausul 5 di bagian kebijakan itu kan ada salah satu catatan ya di mana harus menetapkan komitmen spesifiknya berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, di sini juga sama nih Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan risiko dan peluang pengelolaan risiko dan peluang, kita juga harus bisa beradaptasi dan comply atau memenuhi persyaratan-persyaratan yang baru ya, yang berkaitan dengan pengelolaan perubahan iklim itu sendiri. Gitu. Terus organisasi juga diminta untuk menyesuaikan proses evaluasinya dalam pengelolaan operasionalnya, gitu ya. Termasuk juga di sini kalau di awal tadi kan disampaikan ya ada perubahan dari sisi dokumentasi atau documented information-nya itu bisa mulai dari perubahan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, kebijakan mutunya, apakah sudah mencantumkan berkaitan dengan konteks perubahan iklim,
Terus prosedur-prosedur yang berkaitan terkait dengan proses pengadaan mungkin atau proses produksi mungkin yang di situ ditujukan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim itu sendiri, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi em, itu harus clear di mana karena kan kalau kata ISO 9001 itu bahasanya kalau kita bicara risk management adalah risk based thinking ya gitu. Bagaimana kita dalam melakukan perencanaan, dalam melakukan operasional organisasi itu harus tetap mempertimbangkan, harus tetap apa namanya mengelola resikonya. Jadi mengidentifikasi resikonya terlebih dahulu, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita meminimalisir resiko-resiko yang negatif, kayak gitu, bagaimana kita memaksimalkan resiko positif atau disebut sebagai peluang atau opportunity seperti itu. Jadi di sini setidaknya organisasi itu diminta untuk mengintegrasikan ya climate risk atau risiko dan peluang terkait dengan iklim terhadap em, resiko dan peluang analisis resiko peluang yang sudah dilakukan di dalam konteks risk management ya atau manajemen risikonya Bapak Ibu sekalian. Terus juga di sini apa namanya mempertimbangkan untuk bekerja sama atau berkomunikasi kepada para interested parties-nya atau pihak-pihak berkepentingan Bapak Ibu sekalian untuk melihat apa namanya hanya kemampuan organisasi ataupun interested parties dalam mengelola risiko dan peluang terhadap perubahan iklim. Supaya apa? Supaya ketika ini dikerjasamakan, itu juga bisa membangun, bisa mengembangkan perencanaan yang lebih baik dan juga sama-sama bisa mengedepankan eh, pola mitigasi dan adaptasi yang memang berkesinambungan antara organisasi Bapak Ibu sekalian dengan para pemangku kepentingan atau interested parties Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu contoh saja yang memang sekarang sedang banyak dibahas nih Bapak Ibu sekalian di ranah global maupun nasional kaitannya dengan organisasi harus bisa mengidentifikasi atau harus menetapkan terkait dengan risiko-risiko perubahan iklim. Kalau di bahasa apa namanya climate saat ini di standarnya climate dulu ada namanya TCFD, sekarang digantikan menjadi FRSS 2 itu setidaknya ada dua risiko utama yang harus diidentifikasi yang harus dipertimbangkan, yaitu kaitannya dengan resiko transisi dan juga resiko fisik. Apa itu resiko transisi dan fisik itu em, dijelaskan lebih lanjut pada materi webinar berikutnya atau kita punya training terkait dengan pemahaman IFRS standar IFRS sustainability standard. Tapi di sini kalau kita bicara transitional risk itu biasanya berkaitan dengan regulasi atau berkaitan dengan hukum atau eh, kewajiban organisasi dalam menerapkan apa namanya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Contohnya kaitannya dengan energi transition. Jadi ketika diwajibkan organisasi Bapak Ibu sekalian baik by law atau by apa namanya stakeholder terkait dengan energy transition wajib menggunakan energi terbarukan sebanyak sekian persen. Berarti yang harus dikelola apa resikonya? Harus ada investment di situ mungkin berkaitan dengan eh, penggunaan solar panel misal atau pembelian energi terbarukan misal dan lain sebagainya. Nah, itu eh, menjadi sesuatu yang harus diidentifikasi dan dipertimbangkan. Ini menjadi resiko tapi juga bisa juga menjadi apa? Menjadi peluang untuk organisasi-organisasi yang bergerak bisnisnya bergerak di bidang renewable energy kan menjadi meningkatkan market kayak gitu ya, menambah portofolio revenue dan lain sebagainya gitu. Terus
Ada lagi yang berkaitan dengan resiko fisik, kayak gitu. Ini biasanya dikaitkan dengan bencana-bencana yang memang sedikit banyak disebabkan oleh adanya perubahan iklim, seperti eh, apa namanya banjir rob dari kenaikan muka air laut karena adanya pemanasan global, karena adanya eh, apa namanya pencairan es di kutub dan lain sebagainya. Itu aset kita bagaimana, organisasinya kita bagaimana, apakah kita sudah cukup memiliki ketahanan terhadap itu. Terus supply chain kita bagaimana ketika begitu mengirimkan eh, apa namanya material kita ternyata kena banjir. Terus bagaimana kita mengelola atau memitigasi risiko tersebut kayak gitu. Terus aset kita bagaimana kalau terkena dampak dari physical risk itu sendiri atau risiko fisik itu sendiri. Ya, nah ini kenapa semuanya harus eh, apa namanya dipertimbangkan untuk masuk ke dalam strategi bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan kalau sekarang lagi banyak organisasi yang menyusun yang namanya ESG strategi atau sustainability strategi itu juga bisa masuk di dalam strategi tersebut atau memang di-align secara khusus menjadi em, strategi perusahaan atau strategi bisnis perusahaan. Karena nanti pengaruhnya tentunya terhadap kondisi finansialnya Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa global framework yang Bapak Ibu sekalian bisa gunakan sebagai pendamping dalam menerapkan apa namanya ISO 9001 versi 2015 yang di amendment gitu ya dalam menerapkan atau mengidentifikasi resiko peluang itu bisa menggunakan standar-standar ini gitu ya secara global kita berikan beberapa contoh misal yang tadi sering saya sebutkan IFRS S2 atau standar apa IFRS Sustainability Standard yang berkaitan dengan climate related disclosure bagaimana company itu melakukan pelaporan atau pengungkapan terkait dengan iklim mitigasinya aksinya kinerjanya gitu terus Em, di sini ada 4 konten inti yang perlu Bapak Ibu sekalian hadirkan di dalam laporan atau di dalam proses kajiannya. Yang pertama dari sisi eh, tata kelolanya, terus dari sisi strateginya, terus dari sisi risk manajemennya atau manajemen risikonya, dan juga dari sisi metrik dan targetnya. Targetnya bagaimana sih ya gitu. Terus em, apa parametrikalnya apa saja sih yang memang dikelola oleh organisasinya Bapak Ibu sekalian karena tentunya kalau kita bicara strategi kita akan tidak jauh-jauh dari objektif dan target seperti halnya yang diminta oleh ISO itu sendiri bahwa organisasi tentunya harus memiliki objektif target, mau jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua ada GRI standard. Banyak sekali topik standar yang membicarakan terkait dengan climate em, change gitu, kaitannya dengan climate action ataupun mitigation. Kalau di GRI itu ada di apa namanya standar globalnya atau standar universalnya, terus di topik standarnya itu ada di GRI 305 kaitannya dengan emission, ada di GRI 302 kaitannya dengan em, apa namanya energy consumption atau energy performance di organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau GRI ini sendiri karena kita Karisman adalah Certified Training Partner dari Global Reporting Initiative, jadi kita juga memiliki training terkait dengan bagaimana menyusun laporan keberlanjutan atau bagaimana organisasi menggunakan standar Global Reporting Initiative ini bisa untuk reporting ataupun dalam metrik-metriknya juga bisa digunakan untuk diimplementasikan dalam proses operasionalnya Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti bisa mengunjungi website kami kapan trainingnya akan diadakan kayak gitu. Nanti Mbak Nabila mungkin bisa sharing. Nah, terus ada lagi ini juga contoh ya karena kalau kita bicara standar dari eh,
apa namanya SASB atau eh, Sustainability Accountability Standard Board untuk ini sesuai dengan sektornya. Jadi tidak seperti JRI yang berlaku umum, walaupun ada beberapa sektor yang dibikinkan standar khusus, kalau ataupun FRS yang berlaku umum. Nah, kalau SBI ini mendukung FRS sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi sektornya Bapak Ibu apa ini hanya sebagai contoh ya di SASB Climate Risk Map-nya, karena panjang sekali. Nanti bisa dikunjungi saya eh, namanya em, namanya Climate Risk Bulletin dari SASB. Nah, itu eh, menghadirkan nih yang namanya SASB Climate Risk Mapping gitu. Nah, ini juga bisa digunakan sesuai dengan sektor spesifiknya Bapak Ibu sekalian. Ada yang manufaktur otomotif, ada yang consumer good ada gitu, ada yang extractive industry ada kayak gitu. Nah, em, kategori climate risk-nya kan macam-macam. Nah, kalau SASB ini sudah membuat tiga kategori utama nih Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan physical, transition, dan yang satunya adalah regulatory gitu. Nah, ini juga menarik untuk bisa dikonsider Bapak Ibu sekalian dalam selain setelah melakukan apa namanya, mohon maaf, isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim itu juga dalam penetapan action plan-nya atau operasionalnya itu juga bisa menggunakan standar-standar tersebut gitu ya sebagai standar pendukung dari penerapan sistem manajemen mutunya Bapak Ibu sekalian yang sudah dilengkapi dengan konteks perubahan iklim, isu-isu kaitan dengan perubahan iklim. Gitu. Nah, ini yang tadi di awal sempat saya sampaikan. Jadi POV auditor itu bukan hanya sekedar melihat kalau eh, climate change itu menjadi sudah diidentifikasi atau sudah didaftarkan di dalam list identifikasi isunya Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi ataupun di apa namanya requirementnya interested party saja gitu. Tapi di sini ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi perhatian dari auditor gitu ya. Jadi ini kalau kata em, apa namanya POV-nya auditor seperti itu. Jadi di sini nanti auditor juga akan melihat ya secara umum ada hal utama yang akan dilihat dari sisi em, apa namanya eh, bagaimana organisasi itu mendeterminasikan perubahan iklim di dalam isu-isu yang relevan terhadap konteks organisasinya Bapak Ibu gitu ya. Setelah itu juga bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan pengelolaan dan juga melakukan apa namanya adaptasi maupun mitigasi terkait dengan perubahan iklim dari sisi operasionalnya. Terus yang memang nantinya juga akan berpengaruh terhadap requirement-requirement dari customer, dari interested parties tentunya ya, Em, kaitannya dengan baik dari sisi produk maupun dari sisi jasa kita itu sendiri gitu. Terus kaitannya juga nanti terkait dengan kalau di sini yang ketiga contractual requirement nih. Jadi kalau contractual requirement itu bisa kaitannya dengan customer atau kaitannya dengan beberapa interested parties, misal seperti asuransi gitu. Bagaimana kita berdiskusi dengan asuransi yang memang mengcover kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perubahan iklim seperti itu. Jadi ini juga menjadi consider dan berarti apa? Berarti ada beberapa dokumen yang bukan hanya dari sisi dokumen daftar identifikasi isu, tapi juga beberapa dokumen yang relevan, khususnya misal dari sisi dokumen pengadaan atau dari sisi procurement. Bagaimana procurement itu nantinya melakukan pengadaan. Terus si suppliernya Bapak Ibu sekalian atau si vendornya Bapak Ibu sekalian harus melakukan apa? Harus memiliki apa terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim itu sendiri. Gitu ya. Dan ternyata ini yang terakhir, em, apa berkaitan dengan apa sih sebetulnya yang memang
harus Bapak Ibu perhatikan dari amendment 2024 untuk ISO 9001 versi 2015 ini. Tentunya di sini mengintegrasikan konteks-konteks perubahan iklim, khususnya dari sisi risiko iklim, ke dalam sistem manajemen mutunya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga selain yang berkaitan dengan objektif dan target atau goals dari sistem manajemen mutu juga nantinya bisa di-align ke dalam sustainability goals atau tujuan keberlanjutannya organisasi. Dan ini yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan risk management processes kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengidentifikasi resiko-resiko yang berhubungan dengan kinerja keuangan saja kayak gitu atau em, kinerja K3 saja atau kinerja lingkungan saja, tapi juga yang berkaitan dengan climate change risk secara khusus juga menjadi perhatian. Makanya harus diupdate nih risk management prosesnya Bapak Ibu sekalian. Dan apa namanya engagement antara em, apa namanya antara manajemen dengan karyawan ini menjadi penting. Jadi dengan adanya leadership yang bagus, apalagi mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi disampaikan berkaitan dengan perubahan iklim, itu juga organisasi diminta nih untuk mempersiapkan internal resource-nya dengan cara training, edukasi, capacity building dan lain sebagainya untuk bisa mengimplementasikan mengimplementasikan em, tujuan-tujuan dari operasional organisasi itu sendiri, dari sisi bisnis organisasi itu sendiri. Nah, terus juga di sini tentunya kalau kalau yang biasa itu hanya memonitor proses sistem manajemen mutu secara umum, nah sekarang juga harus ditambahkan yang kaitannya dengan kinerja-kinerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari risiko-risiko yang perlu kita kelola, khususnya dari perubahan iklim itu sendiri. Ya, seperti itu kurang lebih sharing saya berkaitan dengan amendment em, apa namanya ISO di tahun 2024 khususnya untuk ISO 9001 versi 2015 dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah apa namanya mengconsider nih terkait dengan amendment tersebut karena ini umurnya sudah 1 tahun lebih 1 bulan nih berkaitan dengan amendment itu sendiri. Jadi itu saja. Nanti kita tunggu kolaborasinya kalau memang Bapak Ibu sekalian ada em, apa namanya ada concern terkait dengan penerapan pengelolaan climate risk and opportunity di organisasinya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Mbak Nabila dari saya.